Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nayara Sabira dengan NIM 2307578 dari Prodi Sistem Telekomunikasi semester 3 Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini saya akan merangkum dan mengulang materi sinyal dan sistem di pertemuan ke-13 tentang sistem dan klasifikasinya. Definisi dari sistem adalah proses atau perangkat yang menerima sinyal masukan atau input dan menghasilkan sinyal keluaran atau output. Singkatnya, sistem merupakan proses mengubah suatu sinyal menjadi sinyal yang lainnya. Sistem ini berfungsi untuk mengolah, memodifikasi, atau mentransformasikan suatu sinyal agar memenuhi kriteria atau kebutuhan tertentu dalam berbagai aplikasi. Secara matematis, sistem dituliskan sebagai Y sama dengan TX atau Y merupakan sinyal input yang ditransformasikan menjadi sinyal X. Kemudian di sini ada interkoneksi sistem. Interkoneksi sistem merupakan keterkaitan antar berbagai sistem yang berbeda, yang mana satu sistemnya dapat saling berkomunikasi atau berinteraksi dengan sistem yang lainnya. Interkoneksi sistem ini terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, interkoneksi seri. Pada interkoneksi seri, komponen sistem atau rangkaian akan disusun secara beruntun atau sejajar dalam satu jalur. Arus yang mengalir di tiap komponennya akan sama, tetapi tegangan di setiap komponennya akan berbeda. Untuk kelebihan dari seri ini adalah mudah dirangkai dan sederhana. Namun, jika salah satu komponen yang dipasang rusak, seluruh sistem tidak dapat berfungsi atau ikut rusak juga karena dirancang dalam satu jalur. Selanjutnya ada interkoneksi paralel. Pada interkoneksi paralel, komponen sistem atau rangkaian akan disusun secara sejajar, dan setiap komponen mendapatkan tegangan yang sama, namun arusnya akan berbeda. Kelebihan dari paralel ini adalah sistemnya tahan terhadap kerusakan rangkaian, karena satu komponen dengan komponen yang lainnya ketika rusak itu tidak terhubung gitu, jadi tidak mempengaruhi satu sama lain. Namun rangkaiannya menjadi lebih kompleks dan arus totalnya menjadi sangat besar. Selanjutnya ada interkoneksi seri paralel. Seri paralel. Pada interkoneksi seri paralel atau gabungan dari seri dan paralel, sebagian komponennya disusun secara seri dan sebagian lainnya disusun secara paralel, sehingga menciptakan jaringan yang lebih kompleks. Kelebihan interkoneksi seri paralel ini adalah dapat memberikan fleksibilitas dalam mendesain rangkaian untuk berbagai tujuan. Namun, interkoneksi ini lebih sulit untuk dianalisis dan lebih rentan terhadap kerusakan. Selanjutnya ada interkoneksi umpan balik. Interkoneksi umpan balik adalah situasi ketika output suatu sistem dikembalikan sebagai input untuk memengaruhi atau mengontrol kinerja sistem. Interkoneksi umpan balik ini terbagi menjadi dua jenis lagi, yaitu umpan balik negatif dan umpan balik positif. Kedua jenis umpan balik ini memiliki dampak yang sangat berbeda pada perilaku sistem. Pada umpan balik negatif, output sistem yang dihasilkan akan dikembalikan ke input dan digunakan untuk mengurangi atau menstabilkan perubahan yang terjadi pada sistem. Kelebihannya dapat menjaga sistem tetap stabil untuk menghindari osilasi. Namun, respon umpan balik negatif cukup lama karena perlu menyesuaikan output sesuai dengan input. Selanjutnya, untuk umpan balik positif. Pada umpan balik positif, output sistem dikembalikan ke input untuk meningkatkan atau memperkuat perubahan yang terjadi. Kelebihannya dapat memungkinkan proses-proses tertentu meningkat secara eksponensial. Namun, tanpa kontrol yang tepat, umpan balik positif ini dapat menyebabkan sistem menjadi sangat tidak stabil. Selanjutnya kita masuk ke bagian sifat atau klasifikasi pada sistem. Setiap klasifikasi pada sistem menggambarkan cara sistem berperilaku, merespon sinyal input, dan mempengaruhi keluaran atau output dari sistem. Jenis sifat klasifikasi sistem yang pertama adalah sifat linear dan sifat non-linear. Sistem dikatakan linear ketika dia mematuhi prinsip superposisi atau linearitas, yang mana jika input diberikan dalam bentuk gabungan linear, outputnya juga akan menjadi gabungan linear dari respon-respon individu. Untuk sifat non-linear sendiri adalah ketika sistem tidak mematuhi atau mengikuti prinsip superposisi atau linearitas, yang mana respon terhadap input yang berbeda tidak bisa digabungkan secara linear nantinya. Kemudian ada sifat time invariant dan time variant. Sistem dikatakan invarian jika invarian waktu
jika sinyal input bergeser dan menyebabkan output bergeser dalam selang waktu yang sama. Sifat dikatakan time invariant jika karakteristik sistem berubah seiring waktu, yang mana perilaku sistemnya tidak akan stabil, tidak akan tetap, dan dapat bervariasi tergantung pada waktu. Selanjutnya ada sifat kausal dan sifat non-kausal. Sifat suatu sistem dikatakan kausal jika outputnya bergantung pada input saat itu dan input saat ini. Sifat suatu sistem dikatakan non-kausal jika outputnya selain bergantung pada input saat itu dan sebelumnya, juga bergantung pada input sesudahnya. Jadi untuk sifat non-kausal ini ada sedikit tambahan dari sifat kausal. Kemudian ada sifat dengan memori dan tanpa memori. Untuk sifat tanpa memori, suatu sistem dikatakan tanpa memori jika outputnya hanya bergantung pada input di saat yang sama. Sedangkan suatu sistem dikatakan dengan memori jika outputnya bergantung pada input di saat yang sama dan juga input di saat sebelumnya. Sama seperti kausal, sifat dengan memori ini ada sedikit tambahan dari sifat tanpa memori. Kemudian ada sifat stabil dan sifat tidak stabil. Suatu sistem dikatakan stabil ketika inputnya terbatas, maka nanti outputnya juga akan terbatas. Sedangkan suatu sistem dikatakan tidak stabil jika outputnya bisa menjadi tak terbatas walaupun nanti input yang diberikan akan terbatas. Kemudian di sini ada contoh soal, ada 2 contoh soal. Tentukan apakah sistem di bawah ini linear atau non-linear, kausal atau non-kausal, time variant atau time invariant, dengan memori atau tanpa memori. Untuk soal yang pertama adalah cos xt, dan yang kedua ada yt sama dengan xt minus a. Ini adalah jawaban dari contoh soal yang pertama. Cos xt dikatakan sistem yang non-linear karena fungsi kosinus bukan merupakan fungsi linear. Kemudian sistem ini merupakan sistem kausal karena outputnya hanya bergantung pada nilai saat ini dari input xt pada waktu t. Tidak ada ketergantungan pada nilai input di masa depan. Kemudian sistem ini juga dikatakan time variant. Sistem ini dikatakan time invariant karena jika kita menggeser input dengan T0 yaitu mengganti xt-nya dengan xt minus 0, outputnya juga akan bergeser dengan cara yang sama. Sistem ini juga tidak berubah karakteristiknya seiring berjalannya waktu. Kemudian sistem ini merupakan sistem tanpa memori karena outputnya bergantung pada nilai input saat ini dan tidak bergantung pada nilai input atau output yang sebelumnya. Untuk contoh soal yang kedua yaitu yt sama dengan x kali t minus a. Sistem ini dikatakan sistem yang linear karena memenuhi sifat superposisi atau linearitas dari sifat-sifat sinyal yang tadi. Kemudian sistem ini juga disebut sebagai sistem kausal sama seperti yang sebelumnya karena outputnya bergantung pada input yang sebelumnya, tidak bergantung pada input di masa depan. Kemudian sistem ini disebut juga sistem time invariant karena jika inputnya digeser dengan waktu t0, outputnya akan tergeser juga dengan cara yang sama. Kemudian yt sama dengan x kali t minus a dikatakan sistem yang tanpa memori karena outputnya pada waktu t hanya bergantung pada input waktu t minus a. Artinya output pada waktu tertentu hanya bergantung pada nilai input pada waktu tersebut. Tidak ada ketergantungan pada input atau output sebelumnya. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan, kesalahan, dan kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.